Halo semuanya, perkenalkan nama aku Enda. Kali ini kita akan membahas tentang sterilisasi dan total plant count. Kalian tahu nggak sih sterilisasi itu apa? Sterilisasi adalah usaha untuk membunuh mikroorganisme dari suatu alat atau bahan. Sterilisasi sangat penting untuk dilakukan karena tujuannya untuk menghindari kontaminasi dari mikroorganisme, sehingga pengujian kita lebih akurat dan kualitasnya terjamin. Sedangkan total plate count atau TPC merupakan metode perhitungan mikroba dari suatu produk tertentu yang disesuaikan dengan standar plate count. TPC sangat penting loh untuk dilakukan karena TPC merupakan parameter keamanan produk pangan dari kontaminasi dan kerusakan pangan. Sterilisasi fisik atau mekanik itu menggunakan alkohol 70% yang disemprotkan pada tangan dan meja yang akan kita gunakan. Sedangkan sterilisasi basah menggunakan alat yang bernama autoclave dan sterilisasi kering menggunakan alat yang bernama oven. Langkah-langkah dari sterilisasi kering yang pertama, semprotkan alkohol pada cawan petri, kemudian keringkan dengan tisu. Setelah itu, pasangkan cawan petri dan dibungkus dengan kertas. Tujuannya untuk menghindari kontak langsung antara panas dengan cawan petri sehingga tidak menimbulkan pecah atau retak. Setelah itu, buka oven, kemudian masukkan cawan petri yang sudah dibungkus dan tutup kembali. Kemudian atur suhu pada 170 derajat Celcius selama 1 jam. Langkah-langkah sterilisasi basah yang pertama, Erlenmeyer yang berisi medium dan tabung reaksi yang berisi aquades ditutup dengan bola kapas yang sudah dilapisi dengan aluminium foil. Setelah itu, rapatkan kembali tutupnya dengan dilapisi beberapa lapis aluminium foil. Setelah itu, masukkan Erlenmeyer dan tabung reaksi ke dalam gelas beker dan dilapisi kembali dengan aluminium foil hingga tertutup rapat. Kemudian masukkan gelas beker ke dalam keranjang atau basket autoclave. Kemudian tekan tombol on, kemudian unlock penutup autoclave dan masukkan keranjang ke dalam autoclave. Setelah itu tutup kembali dan kunci. Kemudian atur suhu autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 20 menit. Di mana 15 menit digunakan untuk sterilisasi dan 5 menit digunakan untuk exhaust. Kemudian masukkan Erlenmeyer yang berisi medium ke dalam inkubator yang diatur pada suhu 55 derajat Celcius. Tujuannya untuk menurunkan suhu medium dan menjaga medium agar tetap cair. Dari sterilisasi yang sudah kita lakukan, maka diperoleh hasil bahwa sterilisasi kering cocok dilakukan untuk mensterilkan alat, sedangkan sterilisasi basah cocok dilakukan untuk mensterilkan bahan. Hal ini disebabkan karena mekanisme membunuh mikroba dan prinsip kerja antara oven dan autoclave berbeda. Prinsip kerja dari autoclave yaitu dengan menggunakan uap air panas pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Uap panas ini akan menembus alat yang disterilkan sehingga dapat mengisi ruang-ruang dan mensterilkan bahan yang ada di dalam autoclave. Prinsip kerja oven yaitu dengan menggunakan udara panas kering dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Udara panas kering ini akan diserap oleh alat dari permukaan kemudian menjalar ke bagian dalam sehingga mikroorganisme yang ada pada alat dapat dibunuh secara optimal. Mekanisme kematian mikroba pada sterilisasi kering yaitu dengan cara dehidrasi dan denaturasi protein pada sel mikroba. Sedangkan mekanisme kematian mikroba pada sterilisasi basah yaitu dengan cara koagulasi protein sel mikroba. Sterilisasi basah dan sterilisasi kering tidak dapat ditukar penggunaannya karena suhu pada autoclave tidak mampu membunuh mikroorganisme pembentuk spora yang ada pada alat dalam sterilisasi alat. Begitu juga suhu oven yang begitu tinggi dapat merusak medium yang akan digunakan dalam proses total plate count. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sterilisasi basah yaitu suhu, kelembapan, prosedur, dan kondisi alat sterilisator. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi kering yaitu kelembapan objek, stabilitas aliran udara, dan stabilitas transfer udara panas. Dari hasil yang sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa sterilisasi alat efektif dilakukan dengan sterilisasi kering, sedangkan sterilisasi bahan efektif dilakukan dengan sterilisasi basah.
Langkah pertama, timbang 39 gram medium PDA atau potato dextrose agar, kemudian dilarutkan ke dalam 1000 ml air dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer secara kuantitatif. Tujuannya agar tidak ada larutan yang tertinggal. Setelah itu, letakkan Erlenmeyer ke atas hot plate yang diatur pada suhu 135 derajat dengan kecepatan 16 rpm. Kemudian, masukkan magnetic stir ke dalamnya dengan tujuan menghomogenkan larutan. Setelah larutan homogen, lanjut ke step selanjutnya, yaitu sterilisasi bahan menggunakan autoclave. Pengenceran dan pencawanan dilakukan di dalam laminar flow. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi mikroba. Pengenceran dilakukan dengan cara mempipet 1 ml sampel susu yang diberi perlakuan suhu kamar, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquades. Hal itu merupakan pengenceran tingkat 1 atau 10⁻⁻1. Dari pengenceran tingkat 1 diambil 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquades lainnya. Hal itu merupakan pengenceran tingkat 2 atau 10⁻⁻2. Lakukan hal yang sama untuk pengenceran tingkat 3 hingga memperoleh pengenceran tingkat 6 atau 10⁻⁻6. Dari hasil pengenceran hanya diambil 3 pengencer terakhir, yaitu 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, dan 10⁻⁻6. Hal ini bertujuan untuk memperoleh konsentrasi mikroba yang lebih sedikit, sehingga hasil perhitungan cawan tidak melebihi standar plate count atau SPC, yaitu berkisar 30-300 CFU per mililiter. Pencawanan dilakukan dengan metode tuang, yaitu dengan cara mempipet 1 ml sampel hasil pengenceran 10⁻⁴, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri dan ditambahkan kurang lebih 15 ml medium, kemudian digoyangkan membentuk angka 8 agar medium dan sampelnya tersebar secara merata. Catatan tambahan, pada proses pencawanan dilakukan di dekat api Bunsen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kontaminasi debu dan mikroorganisme yang ada di udara. Setelah pencawanan selesai, masukkan cawan Petri ke dalam inkubator khusus jamur yang diatur pada suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam dalam posisi terbalik. Setelah inkubasi selesai, jamur yang tumbuh dihitung dengan cara melingkari jamur dengan spidol di atas cahaya atau center. Hasil perhitungan cawan dapat kalian hitung dengan rumus perhitungan cawan di bawah ini. Hasil inkubasi sampel dengan suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam dapat kalian lihat pada tabel dan gambar berikut ini. Dari hasil perhitungan cawan diperoleh bahwa pada masa inkubasi jumlah mikroba meningkat karena pertumbuhan yang pesat dengan mengkonsumsi nutrisi dan melakukan metabolisme dengan baik. Sedangkan menjelang akhir inkubasi, mikroorganisme banyak yang kekurangan nutrisi sehingga banyak mikroorganisme yang mati dan jumlah perhitungan cawan semakin menurun. Hasil perhitungan cawan pada sampel susu yang diberi perlakuan suhu dingin lebih sedikit dibandingkan sampel susu yang diberi perlakuan suhu kamar. Hal ini karena suhu 5 pada suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sedangkan suhu ruang yang berkisar 25 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius merupakan suhu optimal bagi mikroorganisme untuk bertumbuh dan berkembang biak. Medium yang digunakan dalam pencawanan ini adalah PDA atau potato dextrose agar. Hal ini dikarenakan nutrisi dalam PDA yaitu potato atau kentang sebagai sumber karbohidrat, sumber karbon, vitamin, dan ATP atau energi bagi mikroorganisme, dan kandungan dextrose sebagai sumber gula yang sangat berfungsi dalam pertumbuhan mikroorganisme terutama jamur, sedangkan kandungan agar hanya berfungsi sebagai pemadam. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu suhu, pH, nutrisi, dan tekanan osmotik. Pada proses perhitungan cawan atau TPC dapat memungkinkan terjadinya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dikarenakan sterilisasi yang kurang optimal dan human error yang kurang teliti dan kurang berpengalaman dalam melakukan pencawanan atau proses TPC. Dari hasil yang telah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa TPC atau Total Plate Count merupakan metode perhitungan mikroba dengan satuan CFU per mililiter yang disesuaikan dengan standar plate count. Tinggi rendahnya jumlah mikroba pada proses TPC dipengaruhi oleh suhu, lama inkubasi, nutrisi, dan faktor pengenceran. Demikian ilmu tentang sterilisasi dan total plate count yang dapat aku bagikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.